Selamat sore Kak Gisi. Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan, memuji Allah kita. Haleluya. Ajakku berdiam, dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh, oh. Ajarku berdiam dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, oh. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Oh, oh, oh. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami kagum lagi akan Engkau, Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah
ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Oh, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, glory bagimu Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Pujimu, glory, 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 hallelujah. Bagimu glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji, come on KGC, katakan glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory,
nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Kuduslah Kau Tuhan, kudus namamu Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagimu Tuhan. Layak, layak, layak Kau disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau merancangkan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Engkau merancangkan masa depan yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Sobat Muda, Kak Yuni menyampaikan selamat hari Minggu. Di hari ini tentunya Sobat Muda semua mungkin masih berada di rumah, tetap stay di rumah. Dan juga mungkin Sobat Muda yang ada di mana saja, senang sekali bisa bertemu dengan Sobat Muda semuanya. Meskipun kita dalam keadaan kondisi yang sekarang, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita. Baik Sobat Muda, sebelum kita memulai sharing di hari ini, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih memelihara kami dan menyertai kami hingga saat ini. Bapa, sebentar kami akan sharing, kiranya Engkau membuka hati, membuka pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar di hari ini Tuhan dapat menjadi berkat buat Sobat Muda yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada hamba karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik, Sobat Muda, kali ini Kak Yuni akan sharing kepada Sobat Muda semua, yaitu tentang bagaimana kita kerja tim atau kerja kelompok bersama-sama. Tapi di sini Kak Yuni kaitkan dengan gaya hidup anak muda yang menyenangkan hati Tuhan. Baik, kita lihat di sini salah satu sosok pemuda dalam firman Tuhan yang inspiratif dan menyenangkan hati Tuhan, yaitu Daniel. Kita bisa baca dalam Daniel pasal 1, Daniel 1 ayat 1 sampai 9, yaitu Daniel selain hidupnya tidak bercela, Daniel juga bijaksana dan berpengetahuan luas serta punya kompetensi untuk bekerja di istana raja. Inilah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan dan disenangi sama manusia. Iya,
Dalam kerja tim kita mungkin tidak bisa berjalan sendiri, namanya juga kerja tim ya, jadi pasti bersama-sama. Coba kita baca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kerja sama tim, kita dalam satu tim, kita pasti membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Saya berikan contoh, saya baru pulang dari pertemuan-pertemuan, mungkin pertemuan di sekolah atau pertemuan di kantor. Nah, selama beberapa jam penuh dengan canda tawa, tetapi penuh juga dengan pikiran, dengan masing-masing ide yang ada. Nah, saya bayangkan saja bagaimana seandainya kita masing-masing berjalan sendiri, tentu akan sulit bagi kita untuk maju atau akan maksimal jika kita berpendapat masing-masing. Dengan keegoisan kita berjalan sendiri-sendiri, pasti saya percaya pasti tidak akan bisa maksimal. Nah, di sini ada 3 prinsip yang saya kaitkan dengan kerja sama tim di sini. Ada 3 prinsip yang menjadi pedoman gaya hidup sebagai anak Kristen atau anak Tuhan, yaitu yang pertama, popularitas karena kualitas. Siapa yang tidak mau atau siapa yang tidak pengen jadi populer atau terkenal? Nah, tentunya pasti semua mau ya. Iya, pasti semua mau. Tapi di sini apakah popularitas itu, apakah yang kita inginkan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Itu. Popularitas sejati bersinar karena tindakan dan karakter yang baik. Ya, mungkin sobat muda kepingin punya kualitas hidup yang menjadi sorotan Tuhan. Yang pertama itu giatlah berbuat baik. Ya, giatlah berbuat baik. Yang kedua, bertutur kata yang sopan kepada sesama. Sigap membantu orang yang sedang membutuhkan dan mengakui kesalahan kita jika kita salah. Nah, itu. Jadi mungkin sobat muda ya mungkin terkenal kita ya karena masih muda, kita masih kuat, jadi masih kita egois untuk pasti saya yang lebih benar begitu. Pasti apa yang saya bicara ini pasti benar. Jadi kita punya egois ini yang tidak membuat kualitas kita menjadi baik gitu. Jadi kalau kita ingin kualitas kita baik, giatlah berbuat baik dan juga kita bisa memberikan sesuatu yang membawa berkat kepada orang lain. Iya, dalam 3 bulan ini mungkin kita sudah tahu ya, kita berada di rumah masing-masing, yang sekolah sudah tidak bisa sekolah, yang bekerja juga sudah bisa tidak pergi bekerja. Nah, sekarang dalam waktu 3 bulan ini coba kita renungkan apa yang sedang terjadi dan apa yang kita harus lakukan gitu. Jadi di sini kualitas kita jangan sampai di 3 bulan ini kualitas kita sebagai anak Tuhan yang tadinya mungkin karena sibuk sekolah, sibuk bekerja, kualitas kita bagus. Ketika 3 bulan ini kita tidak melakukan apa-apa, kualitas kita menjadi turun. Nah, jangan seperti itu. Jadi sobat muda, meskipun 3 bulan ini kita sudah mulai masuk yang keempat bulan ini, masuk bulan keempat, kita tidak pergi beraktivitas berkumpul atau melakukan suatu pekerjaan yang mengumpulkan banyak orang, tapi itu tidak masalah. Sekarang kita semua sistem online, ada yang bekerja di rumah melalui aplikasi, yang sekolah pun begitu, sudah tidak bertemu lagi di sekolah, nah, tidak belajar di sekolah, tetapi itu tidak membuat kita untuk tidak belajar. Pasti kita semua belajar di rumah. Yang sekolah pasti belajar online, itu seperti itu. Nah, dalam waktu 3 bulan ini coba kita renungkan apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita perbuat. Apakah 3 bulan ini karena libur kita malas-malasan di rumah? Tidak, kita harus berbuat sesuatu yang bisa merubah
keadaan ini menjadi baik. Kita berdoa, ambil waktu dengan Tuhan. Waktu kita banyak sekali untuk bisa pegang HP, main Facebook dan segala macam. Tetapi untuk Tuhan, apakah kita punya waktu untuk Tuhan? Nah, mari kita renungkan bersama-sama. Kak Yuni dan juga sobat muda yang ada di rumah, kita ambil waktu untuk Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap saat. Kita tidak bisa terlepas dari namanya hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu, kita butuh Tuhan. Nah, jangan sampai kita lagi senang-senangnya, kita lagi happy-happy, kita lupa sama Tuhan. Nah, ketika kita susah, kita datang sama Tuhan. Nah, yang tadinya kita senang-senang, di mana? Apakah kita membutuhkan Tuhan? Kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Nah, karena seperti itu. Jadi sobat muda, kita sama-sama membutuhkan Tuhan di setiap waktu kita. Kualitas anak muda itu harus lebih tinggi, harus lebih naik level dibanding orang-orang yang sudah tua. Orang tua saja sekarang lebih bersemangat giat bekerja. Anak muda jangan mau kalah seperti itu ya. Iya. Baik, mungkin prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua yang bisa menjadi pedoman dalam hidup sebagai anak muda Kristen, yaitu konsumtif akan firman Tuhan. Iya. Konsumtif dalam firman Tuhan. Di sini gaya hidup anak muda Kristen harus sepadan dengan firman Tuhan. Mungkin kita senang bahas firman Tuhan, kita mencari teman, siapa saja, kita bisa bergaul dengan siapa saja, tetapi libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan, setiap pertemanan kita, setiap kita mau di mana saja, kita libatkan Tuhan dalam segala sesuatu itu. Nah, sobat muda, mungkin teman-teman memiliki sahabat, teman atau siapapun pasti yang memiliki masalah, yang mempunyai masalah, tapi tidak pernah menceritakan hal itu. Sobat muda bisa mendekatkan diri kepada teman-teman yang seperti itu. Karena kenapa? Mereka butuh teman curhat, mereka butuh teman untuk sharing. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, mereka mendapatkan teman yang menjerumuskan ke jalan yang salah, itu lebih berbahaya lagi. Jadi teman-teman yang mungkin mempunyai teman yang seperti itu, mari kita dekatkan diri kepada teman tersebut. Kita mengajak dia untuk beribadah, komsel, atau bisa saja kita menceritakan pengalaman kita. Saya dulu pernah seperti itu, saya dulu seperti itu. Jadi ceritakan, berbagi kepada teman sehingga dia bisa kuat bergaul dengan kita, membawa dia ke jalan yang benar. Nah, seperti itu. Saya percaya sobat muda semua, teman-teman punya kualitas di atas standar. Saya percaya itu. Dan teman-teman KGC, saya percaya mempunyai potensi yang luar biasa. Dan sama seperti Daniel, saya percaya teman-teman semua, sobat muda, adik-adik semua yang tadinya di sekolah, sekarang sudah libur jadi tinggal di rumah. Saya percaya dalam waktu 3-4 bulan ini kualitas harus lebih tinggi. Harus lebih mempunyai ide-ide yang cemerlang. Saya di rumah nih, saya harus buat apa gitu. Saya tidak bertemu dengan teman-teman sekolah saya. Apakah coba kita buat aplikasi yang bisa bertemu dengan mereka. Itu kualitas teman-teman semakin naik, bukan semakin turun. Bukan tidur-tiduran di rumah, tidak ngapa-ngapain, tidak kerja di rumah, tidak membantu orang tua. Jujur, Kak Yuni sendiri bersyukur dengan adanya WFH ini. Bukan saja kita mau santai-santai di rumah, tetapi kita mengurus keluarga, kita bisa kerja di rumah, belajar di rumah, jadi kualitas kita semakin naik. Prinsip yang ketiga, yaitu katakan tidak pada pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini, teman-teman, sobat muda semua, adik-adik, kita harus berhati-hati dalam pergaulan bebas. Mungkin teman-teman yang sekarang sedang kuliah di luar sana ataupun yang ada di sini, bergaul dengan siapa saja, mungkin bisa, tapi tetap kita harus menjaga hati, menjaga diri kita, sehingga kita terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Baik,
Kita sama-sama baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayatnya yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Baik sobat muda, hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita dari keinginan atau kedagingan kita dan keangkuhan hidup kita. Sobat muda mungkin sadar, mungkin tahu bahwa pergaulan bebas akan merusak masa depan kita ya. Jadi di sini mungkin Kak Yuni mau sampaikan pesan saja kepada sobat muda mungkin yang sedang berada di luar sana, mungkin yang bekerja atau yang kuliah, yang ada di luar biak atau jauh dari orang tua, ataupun yang ada di sini. Tetap bergaul dengan siapa saja, tetapi tetap menjaga hati, tetap menjaga diri kita, sehingga kita selalu terlindungi. Dan tentunya pasti kita harus berdoa agar Tuhan selalu menuntun teman-teman sekalian yang berada di mana saja. Jauhi tempat-tempat yang tidak menguntungkan bagi kita. Nah, teman-teman mungkin punya teman yang mungkin anak broken home, atau yang punya masalah dengan pacar atau siapa saja. Teman-teman bisa mendekati teman tersebut, bawa atau ajak ke komunitas kita, ke komsel, atau bisa sharing antara ceritakan apa saja yang jadi masalah. Mungkin sangat sulit saat ini kita berbicara soal itu, mungkin sangat sulit karena teman tersebut mungkin malu. Tidak apa-apa, tidak masalah, tapi mungkin teman-teman bisa bawa itu dalam doa, sehingga setiap kali kita mendoakan itu jadi hatinya tergerak untuk menceritakan apa yang menjadi masalah dalam kehidupan dia. Sehingga teman-teman begitu itu dia membutuhkan sosok teman cerita, teman curhat, segala sesuatu masalah yang dia punya, dia kepingin cerita, tapi mungkin belum mendapatkan orang yang tepat untuk dia menceritakan itu. Teman-teman harus kita saling mendoakan sesama, karena teman-teman seperti itulah yang membutuhkan teman pada saat mereka sedang jatuh atau sedang kesusahan. Nah, seperti itu. Teman-teman juga pada saat posisi teman-teman berada di mana saja, ingat, sertakan Tuhan dalam kehidupan teman-teman yang jauh dari orang tua, apalagi yang perempuan. Selalu Kak Yuni ingatkan, kita selaku perempuan harus tetap menjaga diri, berada di mana saja, tinggal sama orang lain, harus rajin bekerja, apalagi orang lain bukan siapa-siapanya kita. Nah, kita harus tetap rajin dalam tinggal atau numpang bersama orang lain. Nah, di rumah sendiri kita harus rajin, apalagi tinggal dengan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap dan juga saya punya kerinduan kita sama-sama punya kualitas untuk anak muda ini tetap naik level, meskipun dalam keadaan kita menghadapi pandemik saat ini atau COVID-19 yang berada di lingkungan kita. Pemerintah ajukan kita untuk tetap stay di rumah, kita tidak boleh keluar. Mungkin keluar pada saat hal-hal yang penting saja, kita menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus mengandalkan Tuhan, harus tetap berdoa agar kita selalu terlindungi dan terjaga oleh Tuhan. Ya, mungkin sharing hari ini cukup sampai di sini, kiranya membawa berkat buat sobat muda semua, adik-adik semua yang berada di mana, yang ada di rumah, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap rajin, giat, dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Itu saja, terima kasih, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
will sing how great is our God.